Perang Korea dimulai pada tanggal 25 Juni tahun 1950 dan berakhir pada tanggal 27 Juli tahun 1953. Konflik ini melibatkan dua kekuatan utama di semenanjung Korea, yaitu Korea Utara, yang didukung oleh Uni Soviet dan Tiongkok, serta Korea Selatan, yang didukung oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Setelah Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II, semenanjung Korea dibagi menjadi dua zona pendudukan, yaitu Korea Utara di bawah pengaruh Uni Soviet dan Korea Selatan di bawah pengaruh Amerika Serikat. Garis paralel ke-38 dijadikan sebagai garis demarkasi antara kedua wilayah ini. Pada tahun 1948, kedua zona ini membentuk pemerintah masing-masing. Di utara, didirikan Republik Demokratik Rakyat Korea atau Korea Utara dengan Kim Il-sung sebagai pemimpin. Di selatan, didirikan Republik Korea atau Korea Selatan dengan Syng Man-rae sebagai presiden. Ketegangan antara kedua Korea meningkat, seiring dengan meningkatnya pengaruh ideologi komunisme dan demokrasi di masing-masing wilayah. Masing-masing pihak mengklaim sebagai pemerintah sah seluruh semenanjung Korea. Pada tanggal 25 Juni tahun 1950, Korea Utara melancarkan serangan besar-besaran ke Korea Selatan, dengan dukungan senjata dan logistik dari Uni Soviet. Serangan ini menandai dimulainya Perang Korea. Amerika Serikat, yang khawatir akan penyebaran komunisme di Asia, segera merespon dengan mengirimkan pasukan untuk membantu Korea Selatan. Presiden Harry S. Truman memerintahkan pasukan AS yang berada di Jepang untuk bergerak ke Korea Selatan. PBB juga mengambil tindakan cepat dengan mengeluarkan Resolusi 82 yang mengutuk serangan Korea Utara dan meminta penarikan pasukan mereka. Resolusi 83 merekomendasikan negara-negara anggota untuk memberikan bantuan kepada Korea Selatan. Pada awalnya, pasukan Korea Selatan dan sekutu-sekutunya, termasuk Amerika Serikat, mengalami kesulitan dalam menghadapi serangan Korea Utara. Pertempuran sengit terjadi di berbagai wilayah, termasuk Pusan perimeter di selatan. Pada bulan September tahun 1950, Jenderal Douglas MacArthur, komandan pasukan PBB, melancarkan serangan balik yang berani dengan melakukan pendaratan di Incheon. Operasi ini berhasil memotong jalur suplai Korea Utara dan memutarbalikkan keadaan perang. Setelah pendaratan di Incheon, pasukan PBB berhasil merebut kembali Seoul, ibu kota Korea Selatan. Pasukan Korea Utara terpaksa mundur ke utara. Dengan keberhasilan di selatan, pasukan PBB melanjutkan serangan mereka ke utara dan mendekati Sungai Yalu, yang merupakan perbatasan dengan Tiongkok. Langkah ini memicu kekhawatiran di pihak Tiongkok. Pada akhir Oktober tahun 1950, Tiongkok memasuki perang dengan mengirimkan ratusan ribu tentara relawan rakyat untuk membantu Korea Utara. Intervensi ini mengubah dinamika perang secara signifikan. Pasukan Tiongkok melancarkan serangan balasan besar-besaran dan memaksa pasukan PBB mundur dari wilayah utara. Pertempuran sengit terjadi di berbagai lokasi, termasuk Chosin Reservoir. Pada awal tahun 1951, garis depan perang stabil di sekitar paralel ke-38. Kedua belah pihak mengalami kebuntuan dan pertempuran bergeser menjadi perang parit yang panjang dan melelahkan. Pada tahun 1951, Jenderal MacArthur dipecat oleh Presiden Truman karena perselisihan mengenai kebijakan perang. Jenderal Matthew Ridgway menggantikannya sebagai komandan pasukan PBB. Negosiasi untuk gencatan senjata dimulai pada Juli tahun 1951 di Kaesong, dan kemudian pindah ke Panmunjom. Namun, proses negosiasi berjalan lambat, dan sering terhenti karena berbagai perbedaan. Selain pasukan Amerika Serikat dan Tiongkok, banyak negara lain juga terlibat dalam perang ini. Pasukan dari Inggris, Kanada, Turki, Australia, dan negara-negara lain turut serta dalam mendukung Korea Selatan. Perang Korea juga mencakup pertempuran udara yang signifikan. Jet tempur Amerika Serikat, seperti F-86 Sabre, bertempur melawan jet MiG-15 dari Korea Utara dan Tiongkok, di wilayah yang dikenal sebagai MiG-LE. Perang ini menyebabkan penderitaan besar bagi warga sipil. Ribuan orang kehilangan nyawa, rumah, dan mata pencaharian mereka. Pengungsi mengalir dari daerah konflik ke wilayah yang lebih aman. Perang Korea
merupakan salah satu konflik pertama yang diliput secara luas oleh media massa. Laporan dari garis depan perang disiarkan ke seluruh dunia, mempengaruhi opini publik dan kebijakan pemerintah. Selain pertempuran konvensional, perang ini juga melibatkan operasi komando, yang dilakukan oleh pasukan khusus dari berbagai pihak. Misi-misi ini seringkali bersifat rahasia dan berisiko tinggi. Perang Korea menjadi ajang uji coba bagi berbagai jenis persenjataan dan teknologi militer baru, termasuk penggunaan helikopter dalam operasi tempur dan evakuasi medis. Para tentara dari kedua belah pihak menghadapi kondisi yang sangat sulit di medan perang, cuaca ekstrim, medan yang sulit, dan ketegangan psikologis menjadi tantangan sehari-hari bagi mereka. Dukungan logistik memainkan peran penting dalam perang ini. Pasokan senjata, amunisi, makanan, dan peralatan medis harus dijaga agar tetap tersedia di garis depan. Musim dingin yang keras di Korea menjadi tantangan tambahan bagi pasukan yang berperang. Suhu yang sangat rendah menyebabkan banyak kasus frostbite dan hipotermia di kalangan tentara. Kedua belah pihak membangun sistem pertahanan yang kuat di sepanjang garis depan. Bunker, parit, dan medan ranjau menjadi pemandangan umum di daerah konflik. Perang ini mendorong perkembangan dalam perawatan medis di medan perang. Helikopter evakuasi medis dan unit bedah lapangan menjadi inovasi penting yang menyelamatkan banyak nyawa. Kedua belah pihak juga menggunakan perang psikologis untuk mempengaruhi moral dan semangat tempur musuh. Selebaran propaganda dan siaran radio menjadi alat yang umum digunakan. Angkatan Laut juga memainkan peran penting dalam perang ini. Blokade laut dan serangan amfibi menjadi strategi kunci dalam operasi militer di semenanjung Korea. Masalah tawanan perang menjadi isu sensitif dalam negosiasi gencatan senjata. Kedua belah pihak menahan ribuan tawanan dan memperdebatkan syarat-syarat pertukaran mereka. Setelah perundingan yang panjang, gencatan senjata akhirnya tercapai pada tanggal 27 Juli tahun 1953. Perjanjian ini mengakhiri pertempuran aktif, tetapi tidak mengakhiri secara resmi status perang antara kedua Korea. Perjanjian gencatan senjata menetapkan garis demarkasi militer di sekitar paralel ke-38, yang memisahkan kedua Korea hingga saat ini. Zona demilitarisasi, DMZ, didirikan sebagai buffer zone antara kedua belah pihak. Perang Korea meninggalkan dampak jangka panjang pada hubungan internasional dan geopolitik di Asia Timur. Ketegangan antara Korea Utara dan Selatan tetap tinggi hingga hari ini. Banyak negara yang terlibat dalam perang ini membangun monumen dan memorial untuk menghormati para prajurit yang gugur. Hari-hari peringatan diadakan untuk mengenang pengorbanan mereka. Perang Korea sering disebut sebagai perang yang terlupakan, karena kurang mendapat perhatian dibandingkan dengan Perang Dunia II dan Perang Vietnam. Namun, dampaknya tetap terasa hingga saat ini, baik di Korea maupun di seluruh dunia.